Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmastuti. Saya mahasiswa LPDASI Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video demi memenuhi tugas mata kuliah keperawatan keluarga dengan dosen pengampu NS Masuri NKEP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya Bu, perkenalkan Bu, nama saya Kusmastuti, saya mahasiswa LPDASI Pontianak. Saya kesini karena kemarin saya kan prakteknya di Puskesmas Sungayawan Ibu. Terus ada perawatnya bilang bahwa ada anggota keluarga Ibu yang kemarin ada pemeriksaan di sekolahan, mereka ke sekolahan, terus ada yang terkena anemi Bu, yaitu mungkin anak Ibu ya, namanya ini adik Putri ya? Iya. Iya, karena kemarin ada laporan dari perawat puskesmas bahwa anak Ibu ini ada menderita anemia karena kurang darah. Karena kemarin diperiksa tuh HB anak Ibu cuma 10 Ibu. Sebenarnya tuh kalau usia remaja kayak adik ini bagusnya 13 Bu, itu normal. Ini karena hanya 10, jadi adik ini termasuk kurang darah ya. Saya mau nanya, adik suka makan sayur tidak? Enggak. Enggak makan ikan? Enggak. Jadi adiknya suka makan apa sehari-harinya Ibu? Ya kebanyakan makan Indomie biasanya. Kalau memang disuruh makan sayur atau ikan memang tak mau. Nah, jadi ya kesukaan dia terserah, yang penting dia makan, itu gitu aja. Sebenarnya itu makanan yang sehat untuk usia adik ini, karena adik ini kan mungkin udah menstruasi ya. Ya udah kan. Nah, kalau menstruasi kan biasanya kita kan itu mengeluarkan darah. Jadi banyak zat besi yang harus kita kita makan, seperti sayur, ikan. Itu bagus adik ya. Kalau misalnya adik tidak suka, makan sedikit aja, tapi harus sehari ada makan sayur atau ikan ya. Karena itu tidak bagus ya untuk kesehatan ya. Putri ya, makan sayur. Terus kemarin dari puskesmas ada dikasih obat tambah darah, Dek. Biasanya ada dikasih obat tambah darah itu dari perawat di sana. Ada? Ada. Diminum enggak? Tidak. Wah, kenapa enggak diminum? Nanti diminum ya, Dek ya. Obatnya itu kan saya sekali buat tidur malam itu diminum ya. Biasanya dikasihkan selama 30 hari ya, Dek. Diminum ya. Apalagi misalnya adik pos menstruasi, bagus itu diminum. Supaya untuk mengurangi kurang darah ya. Terus makan adik tuh harus makan sayur, makan ikan ya. Oke, sekarang nanya nih, supaya dia ada makan seperti itu, gejala kurang gizi atau gejala anemia itu apa biasanya ke anak nih? Oh, biasanya kalau anak yang anemi atau itu gejalanya letih, lemah, lesu, malas untuk beraktivitas, pokoknya tidur terus pusing. Ada kayak gitu tak Bu, gejala bahasa adik nih di rumah dia kalau disuruh keluar dia sering dalam kamar, katanya capek, letih cepat. Kalau bisa kerja sebentar suruh nyapu, udah capek katanya bilang. Saya itu sering dalam kamar, nanti keluar kamar mukanya agak sedikit pucat. Itulah dia. Karena disuruh keluar misalnya panas-panas untuk dapatkan sinar matahari, tak mau. Nah, sebenarnya mama kalau bilang suruh keluar rumah atau menyapu halaman itu bagus deh ya, supaya peredaran air itu lancar. Atau pagi-pagi mendekat mama keluar rumah berjemur, kalau pas sekolah pas hari minggu apa ya. Nah, pagi-pagi menyapu ya. Sekarang masih pusing enggak Dek kepalanya? Pusing. Nah, karena adik masih ada kurang darah. Nah, nanti pesan Ibu obat tambah darah dari puskesmas diminum ya. Makan makanan yang seperti sayur, ikan dimakan ya Dek ya. Kalau bisa minum susu juga, itu masuk untuk tambah darah. Karena kalau anak remaja usia kayak adik ini kurang darah, biasanya tidak malas belajar, pokoknya ngantuk terus. Jadi untuk mau belajar tuh, keinginan untuk belajar tuh tidak ada ya. Kalau darah kita bagus, pasti kita tuh orangnya semangat. Jadi maunya belajar, tidak ngantuk sekolahan, Dek.
Tapi kok semangat main HP? Iya biasa waktu kurang darah. Itu main HP lama-lama pun nggak boleh. Maksudnya setelah malam itu nggak boleh sayang ya. Oh iya dek, di sekolahan adek kan ada ikut organisasi seperti OSIS, pramuka, kayak PMR. Adek ikut nggak di sekolahan? Tidak. Kenapa nggak ikut dek? Malas. Malas. Oh sebenarnya kalau ikut pramuka aku itu bagus dek, ya kayak OSIS aku. Jadi kita tuh bisa bergaul dengan kawan-kawan yang lain ya. Jadi menambah pengetahuan kita, keterampilan kita ya. Jadi kita tidak terpaku dengan diri kita sendiri. Nah, jadi nanti ibu sarankan kalau nanti masih ibu adik ikut pramuka bah, kan itu nyaman, suka kan kalau pramuka kan kita bergaul dengan teman-teman kita ya, pramuka atau OSIS apa yang adik suka tuh antara kegiatan di sekolah yang adik suka, tak OSIS ke pramuka atau PMR, boleh itu ikut ya dek ya. Jadi nanti tidak sorang-sorang, tidak sendiri. Kok kita ada kawan kan suka bah bergaul dengan teman-teman yang lain, menambah pengetahuan kita, keterampilan kita ya. Jadi ini Bu ada leaflet dari saya, nanti Ibu baca-baca ya Bu ya, untuk perkembangan anak usia remaja yang perlu kita perhatikan. Dan kalau bisa Ibu kalau di rumah ini biasanya apa yang bisa dibantu adik ini? Misalnya pagi-pagi dia ada kegiatan misalnya menyapu atau mencuci piring, bisa mengepel lantai, biasa gitu ada kegiatan rutin dia di rumah nih biasanya. Kelihatannya enggak ada, hanya kita biasa nyuruh, biasa ada yang dia mau kerjakan, ada yang enggak. Tapi tidak rutin ya Bu ya, misalnya setiap pagi jam 6 dia kegiatan menyapu lantai. Enggak ada schedule-nya, enggak ada. Kalau bisa Bu, boleh Bu dibikin jadwal gitu. Misalnya jam 6 Putri menyapu lantai sebelum ke sekolah, misalnya dia mencuci piring makan ibu dia mah Bu. Jadi dia ada aktivitas pagi-pagi ya untuk sekali olahraga dia bah Bu. Jadi dia kan enggak di kamar terus bah ya. Ada Putri ya, schedule-nya nanti uminya buat jam setengah 6 sebelum berangkat sekolah. Nyapu atau mencuci piring. Yang pastinya kegiatan rumah pagi hari sebelum berangkat sekolah ada aktivitas. Ya Putri ya, supaya itu juga bagus Putri untuk peredaran darah Putri kan bergerak ya. Jadi bisa mengurangi juga anemia Putri. Terus ibu pesan Putri harus makan sayur, jangan sering makan Indomie, tidak bagus ya dek. Makan sayur, makan ikan ya. Terus susu kalau ada boleh ya sekali-sekali ya. Terus obat yang dari dokter atau perawat dari puskesmas minum mau pertama darahnya ya Putri ya. Iya. Ya Bu, sekian dari saya. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat untuk ibu dan keluarga ya Bu. Dan saya ucapkan terima kasih. Atau apa ada yang pertanyaan lagi Bu yang mungkin ibu yang tidak mengerti atau kurang paham atau perlu ditanyakan sama saya, kalau saya bisa jawab saya jawab. Terima kasih atas kehadirannya ke rumah kami atau kunjungan ke rumah kami. Mudah-mudahan informasi walaupun sedikit nanti akan saya sampaikan atau teruskan atau saya rutinitaskan kepada adik Putri ini supaya dia ini ada kegiatan rutinnya setiap pagi atau setiap hari sehingga dia tidak bosan walaupun ada di rumah. Untuk pertanyaannya kelihatannya tidak ada. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya buat keluarga kami, khususnya buat Putri dan adik-adiknya yang lain. Itu aja. Ini adik-adiknya pada tidak ada Ibu ya? Tidak ada, kelihatannya keluar. Putri ini anak nomor berapa Ibu? Nomor 1 ya? Nomor 1 ya? Anak yang tertua kelihatannya. Yang tertua berarti kan ada adik-adiknya. Nah mungkin mudah-mudahan dia sebagai contoh buat adiknya supaya ini kakaknya yang terbaik atau yang terwahid di keluarganya sebagai contoh yang terbaik. Jadi sebagai contoh adik-adik juga ya Bu ya. Dan adik-adiknya pun mungkin misalnya yang malas makan sayur, Ibu boleh memotivasi jangan sampai nanti punya kayak kakaknya di menderita anemia Ibu. Iyalah baiklah Bu, kalau gitu sekian dari saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Nanti sama-sama. kalau ada waktu kesini lagi. Terima kasih Putri silakan. Selalu ya.